Malam ini seperti sudah diumumkan bahwa kita akan belajar sebuah pelajaran yang saya beri judul disiplin hati. Nah, mengapa saya memilih judul disiplin hati? Nah, saya perlu jelaskan dulu latar belakangnya, bahwa sekitar 2 minggu belakangan yang lalu itu, saya tidak tahu bagaimana, tetapi ada satu kata yang terus terngiang-ngiang, yaitu kata disiplin hati berulang-ulang. Tadinya saya mencoba mengabaikannya, tetapi ternyata saya menangkap bahwa sebenarnya ada hal yang Roh Kudus ingin sampaikan kepada saya, tentunya dari kata disiplin hati itu. Dan itu sebabnya saya mencoba untuk menangkapnya, mencoba mencatatnya, dan akhirnya lahirlah pelajaran ini. Dan saya sungguh berdoa apa yang Roh Kudus sampaikan kepada saya, yaitu disiplin hati yang terlebih dahulu telah berbicara banyak kepada saya, menjadi berkat bagi saya, dan saya sungguh berharap bahwa pelajaran ini juga diwahyukan oleh Roh Kudus kepada saudara semua. Oke? Nah, mengapa saya memilih judul disiplin hati? Nah, coba lihat ini slide yang pertama. Ada hal yang wajar jika seseorang yang malas melakukan disiplin rohani dan tidak mengalami pertumbuhan rohani. Saya ulang ya. Saudara tentu pernah berjumpa dengan orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang kehidupan rohaninya tidak mengalami progres, tidak mengalami pertumbuhan. Dan setelah kita menggalinya, setelah kita menyelidikinya, setelah kita berbincang-bincang, mencari tahu, dan ternyata mereka memang orang-orang yang malas melakukan disiplin rohani. Mereka malas membaca Alkitab, mereka malas merenungkan firman, mereka malas belajar firman, mereka malas berdoa, dan mereka malas untuk berkomunitas. Maka nggak heran kalau pertumbuhan rohani mereka benar-benar nggak mengalami kemajuan. Tetapi yang menarik adalah ini, saudara. Coba lihat ini. Tapi saya melihat juga bahwa ternyata ada orang-orang yang saya temui, yang saya jumpai, yang saya kenal, dan ternyata mereka adalah orang-orang yang memiliki disiplin rohani yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang konsisten saat teduh. Mereka adalah orang-orang yang konsisten untuk membaca Alkitab, belajar firman. Mereka adalah orang-orang yang konsisten. Dan aneh, karena mengapa aneh? Karena seharusnya kalau mereka memiliki disiplin rohani yang konsisten, yang terjaga, maka seharusnya disiplin rohani itu membuat kehidupan kerohanian mereka bertumbuh. Nah, itu sebabnya ketika saya merenungkan hal ini, saya mencatat bahwa mengapa masih terjaganya disiplin rohani dalam kehidupan seseorang tidak menjamin pribadi tersebut mengalami manfaatnya secara maksimal. Ambil contoh. Saudara pernah ketemu dengan orang-orang yang tiap hari nggak pernah bolong baca Alkitab? Mereka adalah orang-orang yang rajin baca Alkitab. Tiap pagi sebelum beraktivitas, mereka sempatkan untuk baca firman contohnya. Ambil contoh, 3 pasal. Mereka adalah orang-orang yang punya disiplin yang luar biasa. Tetapi aneh, ketika mereka bersaat teduh, mereka membaca firman tiap hari, konsisten. Tapi mengapa sepertinya disiplin rohani itu tidak bermanfaat secara maksimal? Ambil contoh, mereka khawatir tetap khawatir, mereka takut tetap takut, mereka marah-marah tetap marah-marah, sehingga akhirnya karakternya nggak mengalami perubahan, karakter Kristusnya nggak mengalami pertumbuhan. Nah, itu sebabnya ketika saya merenungkan hal ini, saya bertanya, kenapa ya ada orang-orang yang sudah memiliki disiplin rohani yang luar biasa, tapi kenapa hidupnya nggak luar biasa? Nah, itu kan aneh. Kalau tadi saya katakan, kalau orang-orang yang nggak memiliki disiplin rohani, tapi kehidupannya Kristennya benar-benar nggak bertumbuh, ya wajar menurut saya. Karena mereka nggak punya disiplin rohani. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang memiliki disiplin rohani yang luar biasa, tetapi hidupnya nggak luar biasa? Nah, ternyata, saudara, ini terjawab di slide berikut ini. Coba lihat, perhatikan ini. Ternyata, Bapak Ibu Saudara, perjuangan dan kepuasan kita seringkali sebatas tercapainya disiplin rohani,
tetapi kita lupa dan kita lalai mendisiplin hati. Nah, mengapa saya memilih judul disiplin hati? Karena inilah yang Roh Kudus singkapkan kepada saya. Bahwa tanpa sadar banyak orang percaya itu berjuang. Dan ketika mereka berjuang, mereka akhirnya punya kepuasan. Kepuasannya apa? Di mana mereka berkata bahwa saya sudah punya disiplin rohani. Saya saat teduh tiap hari kok. Saya baca Alkitab tiap hari. Tapi apa yang terjadi? Yang kita lupakan, di mana kita lalai adalah ternyata kita lupa mendisiplin hati. Nah, mengapa disiplin rohani saja ternyata tidak cukup? Tentu disiplin rohani itu adalah hal yang baik. Tapi ternyata itu bukan jaminan loh saudara. Mengapa? Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9, ternyata kita akan menemukan jawabannya di sini. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada bangsa Israel pada zamannya. Perhatikan ini ya saudara. Saya bacakan Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku, perhatikan ya, dengan bibirnya. Padahal, coba perhatikan kata ini, hatinya jauh daripadaku. Perhatikan kalimat ini. Ini adalah teropong yang Tuhan Yesus dapatkan ketika dia melihat kondisi bangsa Israel pada zamannya. Jadi bangsa Israel adalah bukan bangsa kafir pada saat itu. Bangsa yang benar-benar religius. Mereka adalah orang-orang yang beribadah. Tapi ternyata yang Yesus perhatikan dan yang Yesus lihat adalah bangsa ini ternyata memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, ternyata yang sering kali kita salah adalah kita berjuang untuk tidak lalai beribadah, tapi kita lupa bahwa saat beribadah tersebut, posisi hati kita itu bagaimana. Makanya coba perhatikan ini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Dan akibat kalau hati kita jauh dan kita beribadah, ayat 9-nya, percuma mereka beribadah kepadaku. Coba saudara perhatikan. Saya berharap malam ini kita renungkan baik-baik. Saya sungguh berdoa supaya pelajaran ini akan menyelamatkan pertumbuhan kerohanian kita. Sehingga kita bukan orang-orang yang puas memiliki disiplin rohani, tapi kita lalai mendisiplin hati. Dan kalau kita cuma sekedar membaca Alkitab, kita beribadah, kita berkomunitas, tapi kalau hati kita jauh daripada Tuhan, ternyata Tuhan memberikan peringatan buat kita. Percuma semua yang kita lakukan itu. Nah, inilah menurut saya menjadi penyebab mengapa ada banyak orang Kristen yang tiap hari baca Alkitab, tiap hari saat teduh, nggak pernah bolong, tapi hidupnya kok nggak mengalami pertumbuhan secara maksimal. Karena ternyata kita lupa untuk memperhatikan posisi hati kita. Nah, coba perhatikan slide berikut ini. Posisi hati kita saat melakukan disiplin rohani. Jadi saya mau garis bawahi ya, tidak ada yang salah dengan disiplin rohani. Karena saya juga mengajar tentang pentingnya disiplin rohani tentunya. Saudara tentu bisa menontonnya di YouTube karena itu sudah diupload. Itu pengajarannya sudah lama sekali sebenarnya. Tapi di situ saya mengajar tentang pentingnya kita melakukan disiplin rohani. Tapi catatannya adalah gini, posisi hati kita saat melakukan disiplin rohani akan menjadi penentu seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan kerohanian kita. Makanya coba cek. Kita ini puasnya cuma baca Alkitab. Makanya kalau kita belum baca Alkitab, seperti tertuduh, seperti kayak dikejar hutan. Lalu akhirnya apa terjadi? Lalu kita baca Alkitab demi apa sih? Demi menenteramkan teriakan daripada nurani kita. Padahal sebenarnya nggak cukup cuma baca Alkitab loh saudara. Makanya saya tulis di sini, posisi hati kita saat melakukan disiplin rohani akan menjadi penentu seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan kerohanian kita. Nah sekarang, saya akan masuk ke poin berikut ini. Mengapa perjuangan dan kepuasan banyak orang percaya itu sebatas disiplin rohani? Saya ulang ya, mengapa perjuangan dan kepuasan banyak orang percaya itu sebatas memiliki disiplin rohani? Saya catat ada 3 minimal. Dan kalau saudara mau renungkan, sebetulnya jangan-jangan kita bisa menemukan penyebab keempat, kelima, dan selanjutnya. Tapi dari perenungan saya menemukan ada 3. Kenapa ada banyak orang Kristen cuma puas punya disiplin rohani? Yang pertama, demi memiliki perasaan bahwa rohani kita masih baik-baik saja saat kita masih melakukan disiplin rohani. Saya ulang ya.
Kenapa perjuangan dan kepuasan banyak kita seringkali cuma sebatas yang penting udah saat teduh, yang penting udah baca Alkitab. Nah, kenapa? Karena ternyata yang pertama, demi kita memiliki perasaan bahwa rohani kita tuh masih baik-baik saja saat kita masih melakukan disiplin rohani. Makanya kalau kita udah lalai melakukan disiplin rohani, kayaknya gini, waduh, saya udah jauh sama Tuhan nih, saya sudah mundur dari Tuhan nih. Makanya kita berjuang untuk melakukan disiplin rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin rohani ternyata akan menentukan reputasi kita di mata orang. Sedangkan disiplin hati adalah reputasi kita di mata Tuhan. Saya setuju. Ketika kita baca Alkitab, orang lihat kan mereka akan bilang begini, ini orang Kristen yang sungguh-sungguh ya. Baca Alkitabnya luar biasa nih, gak pernah lalai. Nah, ingat, disiplin rohani memang akan menentukan reputasi kita di mata orang. Tapi yang saya mau ingatkan kepada saudara malam ini adalah, ingat, sedangkan disiplin hati adalah reputasi kita di mata Tuhan. Nah, makanya kita ini sibuk menjaga reputasi di mata orang. Padahal kita lupa, kita pun punya reputasi di mata Tuhan. Dan reputasi di mata Tuhan itu bicara tentang disiplin hati, bukan disiplin rohani. Nanti saya akan jelaskan ya di poin-poin berikutnya. Yang ketiga, mengapa perjuangan dan kepuasan banyak orang percaya sebatas memiliki disiplin rohani. Yang ketiga saya catat adalah, melakukan disiplin rohani ternyata lebih mudah dan lebih terukur daripada mendisiplin hati. Ayo, coba renungkan dulu ya. Saudara nyadar nggak? Kenapa ada banyak orang cuman puas punya disiplin rohani, tapi lupa mendisiplin hati? Simple. Karena melakukan disiplin rohani itu lebih mudah, bahkan lebih terukur daripada mendisiplin hati. Contohnya, saudara berkomitmen tiap hari baca 3 pasal, atau 5 pasal, atau 10 pasal. Kan gampang ngukurnya, betul nggak saudara? Saudara baca 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, 4 pasal, 5 pasal, targetnya 10 pasal. Lalu begitu 10 pasal selesai, lalu saudara berkata, yes, udah selesai. Itu disiplin rohani. Tapi kalau disiplin hati, itu ternyata nggak semudah waktu kita melakukan disiplin rohani, loh saudara. Nah, sekarang saya akan sampai ke titik ini. Kenapa sih disiplin hati itu penting? Nah, lihat ini, saudara. Jika kita belajar dari Wahyu pasal yang kedua, ayat 2 sampai ayat yang ketiga, ini adalah teguran Tuhan kepada jemaat di Efesus. Dan menurut saya tegurannya itu, menurut saya ngeri ya. Nah, coba kita akan lihat, apa sih kondisi dari jemaat di Efesus yang Tuhan perhatikan, yang kita bisa baca dalam Wahyu pasal 2, ayat 2 sampai 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Sampai di sini. Berarti kira-kira jemaat Efesus itu jemaat yang malas nggak? Saya yakin bukan. Ini jemaat Efesus itu bukan jemaat yang malas, karena aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Jadi mereka ini punya ketekunan yang luar biasa. Nah, Tuhan juga memberi apresiasi kepada mereka. Aku tahu juga bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Wow, ini berarti orang-orang yang nggak kompromi, saudara. Perhatikan ya, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Jadi mereka tahu membedakan, ini rasul asli atau rasul palsu. Berarti kan mereka ini orang yang luar biasa loh, nggak bisa ditipu. Mereka benar-benar punya kemampuan membedakan. Nah, selanjutnya, ayat ini berkata bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, perhatikan ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Nah, perhatikan ini. Dan engkau tidak mengenal lelah. Coba bayangin ya, kalau saudara melihat jemaat yang seperti ini, pasti ini adalah jemaat ideal. Saya sering katakan sama teman-teman pemimpin atau hamba-hamba Tuhan atau gembala-gembala, pasti kerinduan dari banyak pemimpin atau gembala sidang itu punya jemaat kualitasnya seperti ini loh, dari ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Tapi apa yang saya pelajari? Ternyata, saudara, perhatikan, aktivitas-aktivitas rohani ternyata sama sekali tidak menjamin bahwa hati kita masih rohani. Saya ulang, coba saudara renungkan dulu. Aktivitas-aktivitas rohani yang masih kita lakukan, membaca Alkitab, pergi datang ke ibadah minggu di gereja, pergi hadir di pertemuan komunitas, mungkin puasa, banyak mungkin aktivitas-aktivitas rohani, pelayanan.
Tapi saudara sadar nggak bahwa ternyata aktivitas-aktivitas rohani itu sama sekali tidak menjamin bahwa hati kita itu masih rohani. Nah, mengapa saya berani katakan ini? Karena ini terjadi dalam kehidupan jemaat di Efesus. Perhatikan ini. Jadi ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, Tuhan memberi apresiasi terhadap prestasi yang mereka telah capai selama ini. Tapi ternyata ayat yang keempat, setelah Tuhan memberi apresiasi, Tuhan memberi koreksi kepada mereka. Dan koreksi itu saudara bisa temukan dari ayat 4 sampai ayat yang kelima. Perhatikan ya. Jadi itu tampak luar, jemaat Efesus itu luar biasa. Tapi tampak dalam, nah ini. Kalau tampak luar itu dilihat orang, tapi tampak dalam itu dilihat Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau. Waduh. Bayangin ya, prestasinya luar biasa loh, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Tapi ternyata di mata Tuhan, Tuhan mencela mereka loh. Karena engkau telah meninggalkan, perhatikan ya, meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, aneh kan? Jemaat yang menurut kasat mata itu jemaat yang luar biasa, tapi kenapa di mata Tuhan mereka udah jatuh? Dan ayat ini berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, ketika saya diingatkan jemaat Efesus ini, saya jadi sadar bahwa ternyata, coba perhatikan ini saudara, kejatuhan dari jemaat Efesus bukanlah kejatuhan secara moral, tapi kejatuhan hati. Saya ulang ya, saudara. Coba nanti saudara bisa pelajari ulang ya. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 3 itu prestasi-prestasi mereka yang luar biasa. Ini bukan jemaat abangan, bukan jemaat yang ece-ece. Ini jemaat yang luar biasa, benar-benar luar biasa radikal. Tapi ternyata keradikalan yang luar biasa itu ternyata nggak ngejamin bahwa sebenarnya hati mereka tuh masih benar sama Tuhan. Dan Tuhan bilang bahwa ternyata engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Makanya saya mencatat bahwa kejatuhan jemaat Efesus bukanlah kejatuhan secara moral, tapi kejatuhan hati. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita seperti jemaat di Efesus, loh, saudara. Perhatikan ini. Yang tragis, jemaat Efesus itu tidak menyadari atau merasakan kejatuhan mereka yang sudah sangat dalam, loh, saudara. Karena mereka mengukurnya gini, mereka masih sungguh-sungguh sama Tuhan, mereka masih sungguh-sungguh beribadah sepertinya, mereka sungguh tidak mengenal lelah, tapi ternyata tadi saya katakan aktivitas rohani kita tidak menjamin bahwa hati kita ini masih rohani. Itu sebabnya tadi saya tanya, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita masih pikir, kita masih merasa bahwa diri kita baik-baik aja. Tapi pertanyaannya adalah, apakah di mata Tuhan kita masih baik-baik aja? Coba lihat ini, saudara. Standar kejatuhan menurut manusia dan menurut Tuhan itu ternyata sangat berbeda, loh, saudara. Saya ulang, coba perhatikan ini. Ternyata standar kejatuhan menurut manusia dan menurut Tuhan itu ternyata sangat berbeda. Ambil contoh. Saudara ngukur kejatuhan seseorang dari mana? Contohnya, waduh, berzina. Waduh, selingkuh. Masih ingat itu? Waduh, bercerai katanya. Wah, itu jatuh, Pak. Jatuh, Pak. Nah, itu standar kejatuhan menurut manusia. Tapi standar kejatuhan menurut Tuhan ternyata beda loh, saudara. Ternyata beda loh, saudara. Kita pikir kita belum jatuh secara moral dan kita merasa bahwa kita masih baik-baik saja. Padahal sekali lagi, yang penting itu posisi hati kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Nah, perhatikan PowerPoint berikut ini. Bagi kita, perhatikan ya, perilaku tubuh itu lebih penting dari posisi hati. Setuju nggak, saudara? Ayo, coba renungkan dulu sebentar. Bagi saudara dan saya, jujur, perilaku tubuh kita itu lebih penting dari posisi hati kita, loh. Makanya kita benar-benar jaga image banget di mata orang. Sampai pokoknya orang itu akan melihat bahwa kita ini orang rohani. Orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu kita datang ibadah di ruang gereja, kita akan sungguh-sungguh menyembah, angkat tangan. Pokoknya kita benar-benar sungguh-sungguh banget deh. Tapi ternyata saya mau bilang sama saudara, bagi kita perilaku tubuh itu lebih penting dari posisi hati. Sedangkan bagi Tuhan,
Posisi hati itu lebih penting dari perilaku tubuh. Jadi bisa saja perilaku tubuh kita masih baik-baik saja, tapi posisi hati kita sudah sangat jauh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah sekarang, mengapa saya pilih judul disiplin hati? Mengapa disiplin hati begitu penting? Saya catat ada 4, saudara. Yang pertama, mengapa disiplin hati itu penting? Jadi bukan cuma hanya disiplin rohani, tapi disiplin hati. Yang pertama, karena hubungan kasih yang Tuhan rindukan itu bersumber di area hati. Betul nggak, saudara? Kalau Tuhan itu ingin hubungan kita sama Tuhan itu hubungan kasih, maka kasih itu area hati, saudara. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang penting bagi Tuhan ternyata bukanlah sebatas perilaku atau tindakan, tapi posisi hati kita dengan Tuhan. Boleh aja mulut kita ini nyanyi tentang Tuhan dan sepertinya lagi memuji-muji Tuhan. Tapi ternyata hati kita bisa sangat jauh dari Tuhan sebenarnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan itu ada di dalam kita masalahnya. Sehingga dialah yang paling tahu apa yang terjadi dengan hati kita. Saya ulang ya. Kenapa disiplin hati itu penting? Karena Tuhan itu ada di dalam diri kita. Jadi yang Tuhan perhatikan itu yang di dalam diri kita, yaitu hati kita. Sehingga karena dia ada di dalam kita, maka dialah yang paling tahu apa yang terjadi dengan hati kita. Yang keempat, mengapa disiplin hati jadi penting? Nah ini yang keempat menurut saya. Karena hati kita ini labil, saudara. Gampang terombang-ambing atau bergeser. Mengapa disiplin hati jadi penting? Saudara mesti sadar bahwa hati kita ini labil. Labil yang dimaksud adalah gampang terombang-ambing atau bergeser. Saya buktikan. Bagaimana dengan Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 5 dan ayat 9. Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 9. Perhatikan ini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan, perhatikan kata ini. Yang, apa saudara? Hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya tertarik dengan kata menjauh. Ayat ini nggak bilang yang hatinya jauh. Yang ayat ini berkata yang hatinya menjauh. Tentu kalau kita sudah belajar bahasa Indonesia, kata menjauh itu sebuah proses. Berarti kalau kata menjauh, berarti dulunya dekat. Dulunya dekat, jadi menjauh. Nah, perhatikan ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, mengapa kita perlu mendisiplin hati? Karena hati kita ini labil, saudara. Hati kita bisa mendekat dan bisa menjauh dari Tuhan. Dan ayat 9 ini menjadi peringatan Tuhan bagi kita. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saya tertarik dengan kata hatinya sudah membatu, sudah mengeras. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Apa sih yang sedang coba Tuhan sampaikan lewat ayat ini? Seringkali kita tertipu oleh kelicikan hati kita sendiri. Di mana kita selalu merasa bahwa kita masih baik-baik aja, kita belum jatuh, kita masih rohani, dan kita ukur semuanya dari tindakan-tindakan yang masih tindakan rohani. Padahal ternyata posisi hati kita itu yang penting di mata Tuhan. Nah, sekarang kesimpulan saya di sini adalah ini. Target kita adalah menjaga perilaku kita. Sedangkan target iblis itu menggeser hati kita. Saya ulang ya, coba saudara renungin dulu kalimat ini. Target kita itu kan menjaga perilaku kita, toh? Betul nggak? Sedangkan target iblis itu apa sih? Dia nggak pusing dengan mengubah perilaku kita. Karena yang jadi targetnya, yang jadi prioritasnya adalah menggeser hati kita dari Tuhan. Jelas ya, saudara? Bagi iblis, perilaku kita itu tidak sepenting posisi hati kita. Jadi iblis itu nggak pusing kalau saudara masih ke gereja. Karena kehadiran kita datang ke gereja itu nggak ngejamin bahwa hati kita masih baik-baik sama Tuhan kok. Berapa banyak hati kita udah tawar banget sama Tuhan. Tapi kita masih tetap datang kebaktian. Dan kita pikir bahwa kita masih baik-baik aja. Makanya tadi saya katakan ini target kita hanya menjaga perilaku kita. Sedangkan target iblis itu menggeser hati kita. Dan bagi iblis, perilaku kita itu tidak sepenting posisi hati kita. Kenapa? Karena ketika posisi hati kita menjauh, maka boleh aja tindakan kita masih tindakan yang sepertinya rohani. Tapi Tuhan ingetin, semua itu jadi percuma.
Sekarang, saya akan sampai ke poin intinya. Apa sih yang perlu didisiplin dengan hati kita? Ada 3, nggak usah banyak-banyak ya. Malam ini cukup 3 aja. Apa sih yang perlu didisiplin dari hati kita? Hati kita ini labil. Makanya saudara perlu concern sama hatimu. Lebih concern daripada penampilanmu yang di luar. Penampilan di luar itu tentu baik. Itu bagus. Tapi seringkali kita fokusnya terus ngurus yang di luar. Lupa ngurus yang di hati. Itu problemnya. Dan bukankah itulah akar dari semua kemunafikan? Nah, apa yang perlu didisiplin dengan hati kita? Yang pertama, kebersihan hati. Masih ingat ayat ini? Ini ayat terkenal banget. Kita perlu mendisiplin hati kita. Dari sisi apa sih? Kebersihan hati. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara nggak mendisiplin hatimu, maka percayalah bahwa hatimu itu, awalnya mungkin waktu engkau pertama kali ketemu Tuhan, darah Yesus menyucikan hatimu benar-benar baru, tapi kalau saudara nggak disiplin menjaga kebersihan hati, maka hatimu nggak sebersih waktu engkau pertama kali lahir baru. Nah, kenapa? Sadarkah saudara bahwa kebersihan dan kesehatan hati kita itu tanggung jawab pribadi kita? Bukan tanggung jawab orang, bukan tanggung jawab pemimpin, bahkan bukan tanggung jawab Tuhan. Kebersihan dan kesehatan hati kita itu tanggung jawab pribadi kita. Orang boleh aja mencoba mengotori hati kita, tapi yang membuat hati kita kotor atau tidak, itu bukan orang itu, tapi keputusan kita. Makanya jangan nyalahin orang, karena selama kita selalu nyalahin orang, maka percayalah kita nggak akan pernah punya kebersihan dan kesehatan hati. Karena kebersihan dan kesehatan hati itu tanggung jawab pribadi kita. Ambil contoh, seringkali kita nyalahin orang kan. Kenapa saya pahit? Ya habis ngomongannya tajam, habis kritik saya, ya saya terluka dong. Nah perhatikan, bukankah itu namanya mencoba lari dari tanggung jawab pribadi? Nah, saya ingatkan saudara, iblis itu setiap hari itu nyampah loh. Saya nggak tahu saudara nangkep kata ini nggak. Sadar nggak sih saudara, iblis itu setiap hari nyampah dan terus berupaya menjadikan hati kita sebagai tong sampah. Dikotori oleh omongan-omongan orang. Iblis pakai tanpa sadar, di mana mungkin ada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh pemimpin kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita contohnya, dan akhirnya apa yang terjadi? Itu dimanfaatkan iblis untuk nyampah di hati kita. Dan iblis ingin menjadikan hati kita sebagai tong sampah. Tapi ingat, karena hati kita bukan tong sampah, maka iblis boleh buang yang kotor di hati kita. Tapi kita yang memutuskan apakah hati kita ini seperti tong sampah atau tidak. Oke? Nah sekarang pertanyaannya, seberapa sehatkah hati saya? Kalau memang kebersihan hati itu adalah wujud dari disiplin hati yang pertama, maka pertanyaannya seberapa sehatkah hati saya? Karena kita kan sering kali dengar orang bilang, hati orang kan nggak ada yang tahu ya. Oh, saya setuju. Tapi ternyata Tuhan Yesus ngasih bocoran loh saudara. Matius pasal 15 ayat 18-19 bilang begini, tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Hati-hati ya loh saudara. Apa yang keluar atau apa yang diucapkan oleh mulut kita, itu ternyata berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Di dalam terjemahan The Message digunakan kata, but what comes out of the mouth, get it start in the heart. Jadi bagaimana kita bisa tahu kondisi hati orang? Lihat aja dari ucapannya. Termasuk gimana kita bisa mengukur hati kita ini masih sehat atau enggak sih? Dilihat dari apa yang kita ucapkan. Karena apa yang kita ucapkan itu cerminan tentang kesehatan hati kita. Dan kalau saudara mau jujur dengan diri sendiri, sebetulnya kita sadar kok, loh kok omongan saya kok udah pahit ya? Nah ingat, kalau omonganmu udah pahit, berarti pasti hatimu tuh pahit. Nah kita nggak bilang, oh enggak kok hati saya nggak pahit, salah. Karena ingat, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi kita boleh menyembunyikan apa yang ada di hati kita, tapi cepat atau lambat itu pasti akan keluar di mulut kita. Nah sekarang, bagaimana kita bisa tahu seberapa sehat hati saya? Dilihat dari ucapan kita. Yang kedua, saya akan beri tips. Dari apa? Dari respon.
Respon itu menurut saya singkatan reaksi spontan kita. Karena respon atau reaksi spontan kita itu cerminan dari kesehatan hati kita. Saya jujur ya saudara, begitu saya responnya salah sama omongan orang, sama perilaku orang, itu sebetulnya menyadarkan saya bahwa hati saya pasti salah. Makanya saya bilang, respon atau reaksi spontan kita itu cerminan dari kesehatan hati kita loh saudara. Ambil contoh, kalau hati kita baik-baik aja, orang ngomong yang nyelekit aja kita nggak sakit loh saudara. Tapi kalau hati kita lagi pahit, orang ngomong bener aja kita bisa sakit loh saudara. Makanya saya katakan, gimana kita bisa mendeteksi kesehatan hati kita? Perhatikan omongan kita sendiri, bukan cuma omongan orang. Kalau perhatiin omongan orang gampang, tapi perhatiin omongan diri kita sendiri. Kalau omongan kita udah nyelekit, itu pasti hati kita udah nggak sehat. Dan kalau reaksi spontan kita itu benar-benar salah, itu sebenarnya sedang mencerminkan kesehatan hati kita sedang bermasalah. Itu yang pertama. Apa yang perlu didisiplin dari hati kita adalah kebersihan hati. Yang kedua, yang perlu didisiplin menurut saya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu menurut saya itu pergeseran hati ke atas. Nah, kenapa saya katakan pergeseran hati ke atas? Amsal pasal 21 ayat 4 bilang begini, mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Ternyata kesombongan itu asalnya bukan di pikiran, tapi dari hati loh saudara. Kesombongan itu bukan mulai dari perilaku kita, tapi dari hati kita. Nah, apa yang perlu didisiplin dari hati kita? Kerendahan hati loh saudara. Nah, gimana cara mendisiplinnya? Cara mendisiplinnya tips saya adalah ini. Teruslah mengingatkan diri kita tentang peran Tuhan dalam hidup kita. Iblis itu selalu ngompori kita untuk kita ini sombong dan ngeremehin orang. Merendahkan orang, menghakimi orang. Dan saat itu terjadi, sebenarnya hati kita ini udah sombong loh saudara. Makanya cepat sadar, terus ingatkan diri kita bahwa kalau toh kita ini bisa, itu karena Tuhan. Kalau toh kita ini bisa benar, itu juga karena Tuhan. Bukan karena kita lebih baik dari yang lain, itu karena kasih karunia. Nah, itu disiplin hati yang kedua. Yang pertama tadi, kebersihan hati. Yang kedua adalah kerendahan hati. Nah, yang ketiga adalah kehausan hati. Kalau tadi yang kedua, kerendahan hati itu pergeseran hati ke atas, di mana hati kita jadi tinggi hati. Maka menurut saya kehausan hati itu pergeseran ke samping atau ke bawah. Matius pasal 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya ulang ya, ayat ini berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, bertahun-tahun lamanya, saya selalu mendoakan, doa favorit saya adalah gini, Tuhan, berikan kepadaku hati yang haus dan hati yang lapar. Berikan kepadaku hati yang haus dan hati yang lapar akan Engkau. Saya selalu menjadikan itu sebagai doa favorit saya. Sampai satu hari, saya membaca buku John Bevere yang berjudul Drawing Near. Ini sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia. Kalau saudara ingin membacanya lebih jauh, saudara mungkin bisa melacaknya di toko-toko online, karena saya yakin pasti saudara bisa menemukannya ya. Nah, John Bevere dalam buku Drawing ini menulis, dan tulisannya membuat saya jadi sadar bahwa ternyata doa saya yang kelihatannya rohani itu ternyata salah. Dia bilang begini, banyak orang berdoa, Tuhan, tambahkanlah rasa laparku terhadap Engkau. Bukankah ini juga sama seperti doa saya, berikan kepadaku hati yang haus dan hati yang lapar akan Engkau. Tapi John berkata, namun doa itu tidaklah akurat. Kitalah yang menentukan rasa lapar kita. Bukan dia. Waduh, kalimat ini sungguh menghentak saya saat itu. Sebagian dari kita, ini John melanjutkan kalimatnya, sebagian dari kita memiliki kelimpahan harta benda, hiburan, kesenangan, dan kekayaan, dan satu-satunya untuk menciptakan dan mempertahankan rasa lapar terhadap Allah adalah melindungi jiwa kita dengan memilih makanan yang tepat untuk mengisinya. Perhatikan ya, John Bevere kemudian melanjutkan kalimat pentingnya. Rasa lapar itu adalah termometer rohani Anda.
Dan dia tutup dengan kalimat ini, mari kita menjaga agar hati kita tetap lapar. Tentu saudara tahu, bagaimana kita bisa tahu bahwa badan kita udah mulai sakit. Nafsu makan kita udah mulai hilang. Itu bukti, tanda bahwa tubuh kita nggak baik-baik aja. Nah, apa yang membuat saya bertobat? Tulisan dari John Bevere ini membuat saya bertobat adalah ini. Ternyata saudara, lapar dan haus itu adalah kepastian. Keputusan kita lah yang menentukan apa yang kita pilih untuk memenuhinya. Saudara sadar nggak bahwa rasa lapar itu sehari minimal menghampiri kita 3 kali. Pagi, siang, sore. Dan masalahnya waktu rasa lapar itu timbul, waktu rasa lapar itu datang, saudara memutuskan mau mengisi rasa lapar itu dengan healthy food atau junk food. Itu contohnya. Makanya saya mau katakan kepada saudara, iblis bermain di sini. Makanya buat saudara yang memiliki anak kecil, tentu saudara tahu bahwa kalau anak kita udah mau masuk jam-jam makan, maka kita akan mencoba mencegah anak kita ini ngemil. Bener nggak? Karena kalau ngemil, maka perutnya jadi kenyang. Sehingga ketika tiba waktunya anak itu makan, anak itu udah nggak punya nafsu makan. Nah sekarang, apa pelajarannya? Pelajarannya adalah ini. Seringkali kita lupa mendisiplin kehausan hati kita. Kehausan hati kita penuhi oleh hal-hal dari dunia. Makanya saudara coba cek, kalau nggak hati-hati, iblis itu mau curi rasa haus dan rasa lapar kita sama Tuhan. Dengan apa? Kenikmatan-kenikmatan dunia. Ambil contoh, kalau nggak hati-hati, kalau saudara nonton film serial kebanyakan, nonton TV atau browsing internet, YouTube kebanyakan, maka waktu saudara saat teduh, maka apa yang terjadi? Saudara jujur, maka hati yang haus dan lapar akan Tuhan itu udah mulai nggak ada. Jadi hambar. Ambil contoh, kalau nggak hati-hati, main game itu oke lah, bisa jadi refreshing. Tapi kalau udah bicara jam-jaman, itu udah bukan refreshing lagi, loh, saudara. Saya masih ingat beberapa waktu lalu ketika saya ada di Jakarta, saya memutuskan untuk saya, istri, dan anak saya makan nasi goreng merah favorit kami di Kelapa Gading. Nah, hari itu kami selesai pelayanan di Jakarta Kota, dan nasi goreng merah favorit kami itu, itu benar-benar buat kami itu favorit banget. Dan dalam perjalanan dari Jakarta Kota menuju Kelapa Gading, saya ini nggak hati-hati, saudara. Rupanya perut saya agak lapar. Lalu saya lihat ternyata masih ada martabak. Masih ada martabak, saudara. Yang semalam waktu itu kami beli. Lalu saya makan 1 potong. Begitu saya makan 1 potong, Samuel tuh waktu itu ingatkan saya, hei, hati-hati Pak, dia bilang gitu. Hati-hatinya apa? Benar, saudara. Begitu saya tiba di restoran itu dan pesan nasi goreng merah favorit kami, jadi nafsu makan saya terhadap menikmati nasi goreng merah itu udah mulai hambar, saudara. Padahal sebenarnya itu kesukaan saya. Nah, kenapa? Karena ternyata rasa lapar saya sudah tercuri oleh martabak. Saya tidak mendisiplin. Sehingga begitu sampai untuk saya menikmati makanan favorit saya, justru akhirnya nafsu makan saya hilang. Saya berharap malam ini saudara jadi sadar. Yang penting itu bukan saat teduhnya. Tapi waktu kita saat teduh, kita tuh punya hati yang haus dan lapar sama Tuhan atau tidak. Nah, iblis mensabotase hati yang haus dan lapar. Dengan apa? Dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan kalau itu kebanyakan, saudara baik. Nonton TV kebanyakan, main game, semua yang kebanyakan itu. Akhirnya tanpa sadar itu telah mencuri rasa haus dan lapar kita. Hati-hati, saudara. Karena level kehausan dan kelaparan kita itu menjadi penentu seberapa banyak yang akan kita terima dari Tuhan. Masih ingat tentang peristiwa seorang janda yang dia dililit hutang dan akhirnya dia datang kepada Nabi Elisa dan Elisa berkata bahwa apa yang kamu punya? Minyak dalam buli-buli kecil. Lalu Elisa berkata, pinjamlah bejana-bejana kosong dan jangan terlalu sedikit. Masuklah kamarmu, masuklah rumahmu, kuncilah pintunya dan mulai tuangkan. Dan tentu kita belajar dari kisah itu bahwa ternyata kapan minyak itu berhenti mengalir? Ketika sudah tidak ada lagi bejana kosong. Berarti kalau janda ini berhasil meminjam 10 bejana kosong,
maka dia mendapatkan 10 bejana minyak penuh. Tapi kalau dia berhasil meminjam 20 bejana kosong, maka dia berhasil akan memiliki 20 bejana penuh dengan minyak. Artinya apa? Ternyata jumlah kekosongan kita itu akan menentukan jumlah seberapa banyak yang akan kita terima dari Tuhan. Apa yang kita perlu disiplin dari hati kita? Yang pertama, kebersihan hati. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, kehausan hati, saudara. Nah, kalau saudara nggak hati-hati, coba perhatikan ini. Saya pikir gambar ini harusnya bicara banyak ya buat kita. 1 Yohanes 2 ayat 15-16 bilang gini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Artinya apa? Status kita masih anak Allah, status kita masih Kristen, tapi hati kita belum tentu masih Kristen sebenarnya. Nah, itu sebabnya hari ini hati-hati, karena iblis ingin mencuri kehausan dan kelaparan hati kita, yang seharusnya diisi oleh Allah, dipuaskan oleh Tuhan, tapi disabotase sehingga akhirnya ketika kita datang pada Tuhan, kita udah kenyang. Sehingga akhirnya kita nggak mengalami berkat yang maksimal dari saat teduh kita. Perhatikan ini, bagaimana dengan Matius 6 ayat 24? Ini Tuhan Yesus yang berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam terjemahan The Passion Translation digunakan kata, how could you worship to God at the same time? Maka saya berpikir gini, waktu saya ngerenungin ayat ini, kita tuh nggak bisa mengabdi kepada Tuhan dan Tuhan. Kita nggak bisa mengabdi kepada Yesus dan kepada Mammon. Nah, gambar ini harusnya menjelaskan kepada kita. Karena Mammon dan Tuhan itu opposite, bertolak belakang. Jadi kita nggak mungkin bisa mengasihi Tuhan sekaligus mengasihi uang. Nggak mungkin itu. Kita mengasihi uang atau mengasihi Tuhan. Nah, hari ini, mungkin saudara berkata, Pak, kalau saya hatinya kok masih benar kok sama Tuhan. Tapi pertanyaan saya, jangan sampai. Jangan-jangan kita udah cinta uang, saudara. Mungkin kita udah nggak nonton film serial, kita udah nggak main game. Tapi jangan-jangan hati kita berpaut sama uang, saudara. Dan di situ tanpa sadar sebetulnya hati kita udah menjauh dari Tuhan. Nah, saya akan mengajak, kita akan belajar dengan cepat. Sebentar lagi saya selesai. Di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-9. Kita akan belajar dari Salomo, saudara. Di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-9, ini peristiwa kejatuhan dari Salomo. Saya baca dengan cepat. Adapun Raja Salomo itu mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dan kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikian Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon, demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Perhatikan gambar berikut ini. Ternyata hati Salomo itu nggak bergeser, langsung bergeser jauh. Tidak. Kronologi pergeseran hati Salomo itu yang pertama ini. Istri-istrinya menarik hatinya daripada Tuhan. Itu yang pertama, mulai ditarik. Salomo sombong, Salomo nggak peka itu. Hatinya mulai ditarik. Terus kedua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya karena ditarik jadi condong.
mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Yang ketiga, ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Pertama ditarik, terus jadi condong, terus tidak dengan sepenuh hati. Sampai puncaknya, hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Iblis itu targetnya bukan merubah perilakumu, bukan merusak perilakumu, tapi menggeser posisi hatimu. Perhatikan itu. Goal iblis bukanlah untuk dikasih oleh kita. Baginya, yang penting itu asalkan hati kita tidak mengasihi Tuhan. Saya ulang ya, saudara. Goal iblis itu bukan supaya gimana dikasih oleh kita. Buat dia nggak penting itu. Yang penting buat dia, asalkan hati kita jangan atau tidak mengasihi Tuhan. Kenapa? Saya tanya sama Tuhan. Iya ya Tuhan, kenapa ya? Jawabannya ini. Karena kalau kita lihat di dalam Matius pasal 22, ayat 36-37, satu kali Yesus ditanya, guru hukum mana sih yang terutama? Hukum yang paling penting dalam hukum Taurat. Ternyata jawab Tuhan adalah gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Berarti dengan kata lain, saudara, apa yang saya mau sampaikan di sini? Ternyata Tuhan itu ingin supaya hati kita itu mengasihi Dia, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan iblis nggak mau hati kita mengasihi Tuhan. Sekarang, saudara sadar bahwa penentu dari kualitas hati adalah bukan Tuhan, tapi diri sendiri. Saya ulang ya. Saudara sadar bahwa penentu dari kualitas hati bukanlah Tuhan, tapi diri sendiri. Saya berharap kita adalah orang-orang yang mulai serius mendisiplin hati kita. Apa yang perlu didisiplin? Kebersihan hati. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, kehausan hati. Saya mau tutup dengan ini. Kualitas hubungan sejati dengan Tuhan itu terlihat bukan di saat kita ada di public area, tapi terlihat di dalam saat kita ada di private area. Jadi kualitas hubungan sejati kita sama Tuhan jangan kita pertontonkan di public area, kan itu nggak jaminan. Tapi kualitas hubungan sejati kita, hati kita sesungguhnya sama Tuhan itu waktu apa? Waktu nggak ada orang yang lihat. Perhatikan ini, saudara. Hati yang melekat membuat kita mengalami aliran kehidupan Tuhan. Kenapa iblis ingin tarik posisi hatimu? Yang tadinya dekat, yang tadinya melekat, jadi mulai menjauh. Karena kalau hatimu melekat, membuat engkau akan mengalami aliran kehidupan. Dan ketika engkau mengalami aliran kehidupan, enggak heran bahwa kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Selanjutnya, saudara sadar bahwa hati yang melekat akan menyelamatkan kita dari kejatuhan hati. Dan hati yang bergeser itu penyebab kejatuhan hati. Kenapa saya pilih gambar ini? Magnet apa ya? Hiasan-hiasan magnet yang kita tempelkan di kulkas-kulkas kita. Selama itu menempel, melekat, maka dia nggak jatuh. Nah demikian dengan hati kita. Selama hati kita melekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kejatuhan hati. Saat saya mempersiapkan materi ini di bagian akhir, Tuhan ingatkan Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Di masa pandemi ini, ayat ini adalah ayat yang digandrungi dan dipercayai dan favorit untuk diucapkan dan diperkatakan. Bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, tempat perlindunganku, bla 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 bla. Ini perjanji perlindungan Tuhan. Tapi sadarkah saudara bahwa Mazmur 91 itu nggak bisa berlaku buat semua orang yang asal. Karena kuncinya di ayat 14. Apakah itu? Sungguh hatinya melekat kepadaku. Baru ketika hatimu melekat sama Tuhan, maka janji ini otomatis akan berlaku dalam hidupmu. Janji ini nggak cukup cuman hanya disampaikan waktu engkau ucapkan, maka itu akan berlaku dalam hidupmu. Tapi kuncinya menurut saya ada di ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kesimpulan saya sebagai penutup, kejatuhan hati adalah akar dan awal dari semua kejatuhan moral. Saya ingatkan kepada saudara, kejatuhan hati itu akar dan awal dari semua kejatuhan moral. Kita fokusnya supaya kita nggak ngalami kejatuhan moral.
Padahal saya mau bilang ini, kalau saudara nggak mau mengalami kejatuhan moral, fokuslah untuk mendisiplin hati. Karena ketika engkau mendisiplin hati, engkau akan diselamatkan dari kejatuhan moral. Karena kalau engkau enggak cepat-cepat mendisiplin hatimu, maka kejatuhan moral tinggal tunggu waktu. Doa saya, lewat pelajaran ini, kita mulai serius untuk mulai mendisiplin hati kita. Tuhan memberkati kita semua.